Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh masjid taqwa rahiman wa rahimakumullah. Hadis nomor 69 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum, faqalu laisa an hadza nas'aluka, qala fa Yusufu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah, qalu laisa an hadza nas'aluka, qala fa an ma'adinil arab tas'alunani, khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faquhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu orang-orang berkata, bukan tentang ini yang kami tanyakan. Beliau menjawab, kalau begitu dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam, karena dia adalah Nabi Allah, putranya Nabi Allah, putranya Nabi Allah, dan putranya Khalilullah atau kekasih Allah. Mereka berkata, bukan ini yang kami tanyakan. Beliau menjawab, apakah kalian bertanya kepadaku tentang keturunan bangsa Arab? Yang terbaik di antara bangsa Arab di zaman jahiliyah, itulah yang terbaik di zaman Islam jika mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, di sini keterangan dari Rasulullah SAW bahwasanya yang paling mulia di antara seluruh manusia adalah karena takwanya. Manusia akan menjadi terhormat, akan menjadi mulia jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia bertakwa kepada Allah, maka dia akan memperoleh banyak kebaikan, ketinggian derajat, kemuliaan, pangkat di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan karena takwa itu tidak ada batas waktunya, tidak ada pensiunnya, tidak ada kadaluarsanya. Berbeda kalau kemuliaan karena SK jabatan, itu biasanya ada batas waktunya, periodenya 5 tahunan atau berapa tahunan. Kalau sudah SK-nya sudah tidak berlaku, maka dia menjadi pensiun. Kalau sudah pensiun, tidak lagi dihormati masyarakat. Berbeda kalau orang bertakwa kepada Allah, menjaga ketaatannya pada Allah, takwanya pada Allah, bisa jadi semakin tua semakin dihormati masyarakat, semakin sesepuh semakin dituakan. Kenapa? Karena ketakwanya. Dan tidak ada batas kadaluarsanya. Bahkan jika pun sudah meninggal, namanya masih harum. Bahkan beberapa makamnya masih dikunjungi, masih diziarahi, nama-namanya masih disebut. Kenapa? Karena kemuliaannya itu tidak terbatas walaupun dia itu sudah meninggal jika orang bertakwa kepada Allah. Akram, di sini akram adalah orang yang paling mulia, bentuk isim tafdil daripada karim. Lalu yang dimaksud oleh Rasulullah, Nabi Yusuf, putra dia seorang Nabiullah, Nabi Yusuf adalah Nabiullah. Dan alhamdulillahnya lagi, Nabi Yusuf itu ayahnya juga Nabiullah. Ayahnya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya juga Nabiullah. Ayahnya Nabi Yakub adalah Nabi Ishak alaihi salam. Dan Nabi Ishak ayahnya juga seorang Khalilullah, seorang Nabiullah. Ayahnya Nabi Ishak yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sini juga menggambarkan seseorang itu akan semakin terangkat kemuliaannya jika dia itu keturunan orang baik, keturunan orang soleh. Jadi bapaknya orang soleh, kakaknya juga orang soleh, mbah buyutnya juga orang soleh. Ini semakin mulia lagi. Berbeda kalau dia tidak soleh, walaupun bapaknya orang soleh, sama sekali tidak mengangkat kehormatannya. Kalau dari para nabi kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu putranya yang bernama Kan'an tidak soleh, sehingga dia tidak menjadi mulia walaupun ayahnya seorang Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di sini juga diterangkan tentang bangsa Arab. Jadi Rasulullah menjawab, orang yang terbaik di zaman jahiliyah bangsa Arab ketika belum masuk Islam
ketika masuk Islam dia tambah mulia lagi. Tetapi ada catatan, idza faquhu, apabila memahami ilmu agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami ilmu agama dan kita memahamkan putra-putri kita dengan ilmu agama, dia akan menjadi orang yang unggul, menjadi orang yang terbaik di masanya, di zamannya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, di antara mereka beberapa derajat. Makanya kalau kita ingin dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beserta keluarga kita, anak cucu kita pahamkan ilmu agama. Ilmu agama ini ilmu yang abadi sampai alam kubur, sampai akhirat, sampai surga. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain walaupun bermanfaat, tetaplah hanya sebatas di dunia saja. Ilmu perbengkelan, ilmu kedokteran, ilmu macam-macam itu bermanfaat di dunia dan berpahala, tetapi tidak seabadi ilmu agama. Maka apapun cita anak-anak kita, apakah cita-cita menjadi dokter, apakah cita-citanya menjadi insinyur, tetaplah kita pahamkan ilmu agama. Sehingga ketika menjadi dokter, dia dokter yang mulia, dokter yang paham agama, dokter yang bertakwa. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.